Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-ayah sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehat jasmani, sehat rohani, lebih-lebih nikmat yang luar biasa yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga dengan berbagai nikmat tersebut Allah meringankan langkah-langkah kaki kita dari tempat kerja kita, dari rumah tinggal kita menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka zikrullah, dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita, utamanya di Jumat yang penuh keberkahan ini, mulai dari bangun tadi sampai aktivitas, sampai nanti kita istirahat kembali, apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terus dan terus untuk meningkatkan kadar iman dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, karena itulah bekal kita yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bertasyakur kepada Allah. Hari-hari ini kita menjadi orang tua hebat. Hari-hari ini kita menjadi guru-guru hebat. Karena hari Senin kemarin kita bersama-sama memperingati Hari Guru
yang tentunya ini semua untuk mempersiapkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada intinya, pada dasarnya, mindset yang ada pada diri kita yang disebut guru adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berada mengajarkan ilmunya di sekolah-sekolah formal maupun pendidikan-pendidikan non formal. Beliau-beliau ini diberikan kekuatan ilmu oleh Allah, dan insya Allah semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sinyal pada kita semua dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian semua. Siapa yang diangkat derajatnya, kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman, amanu. Dan siapa lagi? Orang-orang yang berilmu. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa derajat. Itu secara umum seperti itu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada umumnya kita semua ini adalah guru. Sekali lagi, pada dasarnya kita semua ini adalah guru. Guru untuk diri kita sendiri, guru untuk keluarga, anak-anak kita, suami, istri kita, dan juga guru untuk masyarakat lingkungan kita. Jadi tidak hanya guru seperti di sekolah-sekolah yang selama ini kita pikirkan. Kenapa? Karena kita semua ini adalah menyandang predikat guru. Suatu saat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i berkunjung ke salah satu rumah, dan di sana ada guru yang sedang mengajar. Kemudian Imam Syafi'i ini memberikan nasihat kepada sang guru. Nasihat yang pertama adalah, hendaknya kalian menjadi suri tauladan. Nasihat Imam Syafi'i kepada guru tadi yang pertama adalah, hendaknya kalian menjadi suri tauladan. Dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal ibadah. Sekali lagi, pada dasarnya kita semua ini adalah guru, dan kita semua sebagai orang tua wajib, sekali lagi, wajib untuk menjadi tauladan bagi anak-anak kita, wajib menjadi tauladan bagi generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Salah satu contoh kecil saja, pada saat kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita, hari ini hari Jumat. Bagaimana kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengajak anak-anak kita untuk datang ke masjid. Bukan menyuruh anak-anak kita untuk datang ke masjid. Mengajak dengan menyuruh tentunya berbeda. Kalau mengajak anak, kita ajak turut serta. Dan ilmu untuk adab-adab masuk masjid kita berikan. Supaya apa? Anak-anak kita tahu adab pada saat masuk dan berada di dalam masjid.
Kita ajak anak-anak kita menjadi tauladan. Kita berikan arahan, kita berikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah mengajak anak-anak kita untuk datang ke masjid pada saat sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar kita sudah berada di dalam masjid. Dan itu pembelajaran yang amat-amat luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua adalah kita memberikan tauladan kepada anak-anak kita tentang membaca. Kelihatannya remeh membaca ini, tetapi hadirin rahimakumullah, kalau kita tilik dari minat baca masyarakat kita, masyarakat Indonesia, 1000 berbanding 1 yang suka membaca itu orang 1000 hanya 1 yang suka membaca. Yang terpenting adalah kita memberikan contoh, memberikan teladan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kita ajari anak-anak kita Al-Quran sebagai sumber kehidupan kita di sana, sumber ilmu, dan juga kita berikan, kita ajak anak-anak kita ajak belajar membaca ilmu-ilmu yang lain. Jamaah sekalian, kita siapkan buku-buku perpustakaan yang ada di rumah kita. Perbandingannya jamaah, kalau kita berangkat dari desa kita ini, Meringkang, sampai menuju ke Wiyung sana, kita bisa menghitung berapa banyak toko buku yang ada. Kita bisa menghitung dengan jari. Tetapi di jalan yang sama, kita berapa banyak menghitung rumah makan, depot, warung. Itu salah satu. Makanya Iqra, kita ajari anak-anak kita untuk membaca. Tentunya semua itu ibda binafsi. Kita berangkat dari diri kita sendiri. Kalau kita kepingin anak-anak kita rajin baca Quran, ya tentunya kita dahulu untuk memberi contoh untuk membaca Quran di hadapan anak-anak kita. Insya Allah nanti anak-anak kita akan turut pula membacanya. Itulah nasihat daripada Imam Syafi'i yang pertama, yaitu kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, apa nasihat Imam Syafi'i? Yaitu membaca, yaitu mengajari Al-Quran beserta terjemahannya, beserta tafsirnya, dan juga hadis, dan sekaligus ilmu bahasa. Hari-hari ini ilmu pengetahuan berjalan begitu cepat. Anak-anak kita dituntut untuk menjadi nantinya generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang tentunya pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, anak-anak kita yang saat ini berada di SD, SMP, nanti tahun 2045 anak-anak kita menjadi tampuk pimpinan. Doa-doa kita supaya anak-anak kita nanti menjadi anak-anak pemimpin-pemimpin yang lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang ketiga dari Imam Syafi'i, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita ajari anak-anak etika dan moral. Kenapa Imam Syafi'i menekankan etika? Sekali lagi, zaman kita kecil, zaman kita waktu belajar tentunya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman kita kecil dulu, ada orang tua duduk, kita lewat saja, kita harus membungkukkan badan kita.
permisi, amit, nyuwun sewu. Dan hari-hari ini itu yang sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Dan inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita menjadi seorang guru untuk mengajarkan etika, mengajarkan moral kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang tua sekaligus jadi guru bagi anak-anak kita. Anak-anak nantinya akan tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang tentunya nanti harapan kita, nanti kita gadang-gadang menjadi pemimpin yang lil muttaqina imama, pemimpin yang memimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma alhimna rusda warzuqna ilma wa fahma waj'al minas shalihin. Allahumma afina fi badani ya Allah. Allahumma afina fi sam'i ya Allah. Allahumma afina fi basari ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.